Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masuk ke kelas 12 yaitu sejarah untuk saat ini saya akan menjelaskan tentang sejarah Indonesia bab 1 ya. Nah, di bab 1 ini judulnya adalah perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Kita ketahui bersama disintegrasi bangsa itu kan artinya adalah perpecahan bangsa gitu ya. Jadi, ini adalah perjuangan di awal-awal kemerdekaan Indonesia dalam menghadapi berbagai macam ancaman yang bisa menyebabkan Indonesia itu terpecah belah begitu. Nah, ancaman-ancaman ini bisa dari luar negeri atau dari dalam negeri begitu. Yang dari luar negeri adalah kita tahu pastinya adalah datang dari Belanda. Belanda itu di tahun 45 memang tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Makanya Belanda tetap tentara-tentaranya tetap eksis di Indonesia begitu ya. Bahkan melakukan agresi militer Belanda pertama, agresi militer Belanda kedua, sampai akhirnya jalur bersenjata itu juga tidak cukup, akhirnya melakukan perundingan-perundingan segala macam ya. Itu sudah dijelaskan di kelas 11 ya, sudah ada. Nah, itu yang ancaman dari luar negeri. Yang dari dalam negerinya ternyata di tahun 1948 itu juga sudah mulai terjadi pemberontakan dari dalam negeri. Jadi ini ancamannya dari dalam negeri ya, sampai tahun 1965. Jadi cukup lama ya, ini pemberontakan ini terjadi di dalam negeri. Padahal Indonesia baru merdeka begitu. Nah, untuk fokus di bab pertama ini adalah fokus kepada pemberontakan atau pergolakan yang terjadi di Indonesia dari dalam negeri begitu. Ya, kalau kita amati ternyata ini pergolakannya terjadi dalam 3 bentuk begitu. Yang pertama adalah pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Yang berkaitan dengan ideologi ini contohnya adalah pemberontakan PKI Madiun, lalu juga ada pemberontakan DITII dan juga peristiwa G30 SPKI. Jadi memang ini adalah yang berkaitan dengan ideologi. Kalau PKI Madiun sama peristiwa G30 SPKI kita tahu bersama itu berarti mereka mengusung ideologi komunis untuk diterapkan di Indonesia begitu ya. Lalu juga ada pemberontakan DITII Darul Islam, Tentara Islam Indonesia begitu. Jadi memang ini mengusung Islam begitu. Ya. Lalu yang kedua bentuk pergolakannya adalah pergolakan berkaitan dengan kepentingan. Jadi memang ada beberapa oknum atau beberapa kelompok tertentu yang mereka punya kepentingan tertentu dan karena tidak puas begitu ya. Bukan tidak puas. Karena ini loh, eksistensi mereka itu takutnya tergeser begitu ya. Akhirnya mereka melakukan pergolakan ini begitu. Ya. Lalu yang ketiga, ini adalah pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Nah, kalau yang sistem pemerintahan ini konfliknya terjadi karena memang latar belakangnya biasanya adalah karena ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat begitu. Jadi yang melakukan pemberontakan ini basisnya adalah di daerah-daerah di wilayah Indonesia gitu ya. Oke, kita bahas dulu yang bagian pertama yaitu konflik yang berkaitan dengan ideologi. Yang pertama banget adalah pemberontakan PKI Madiun. Ya. Pemberontakan PKI Madiun ini latar belakangnya adalah tadi ya, karena memang punya cita-cita PKI ini menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Nah, latar belakangnya ini terjadi karena ada golongan kiri yang terlempar dari pemerintahan, gitu ya. Akhirnya PKI ini kan sebelumnya kita di kelas 11 juga sudah dijelaskan bahwa PKI ini menjadi partai yang resmi di Indonesia kan ya, gitu. Tapi sampai akhirnya PKI ini terlempar dari pemerintahan, lalu PKI menjadi partai oposisi di pemerintahan dan bergabung dengan organisasi kiri lainnya. Jadi memang sebutan untuk komunis itu adalah golongan kiri begitu ya. Jadi PKI ketika mereka terlempar dari pemerintahan, mereka menjadi partai oposisi dan bergabung dengan partai kiri lainnya, partai komunis lainnya, seperti Front Demokrasi Rakyat atau FDR, begitu. Nah, FDR ini sendiri didirikan oleh Amir Syafruddin, gitu. Dan pimpinan PKI saat itu di tahun 48 ini dipegang oleh Musso. Musso sendiri baru balik dari Moskow, ya, dari Uni Soviet dia baru balik. Begitu, lalu akhirnya memegang menjadi pimpinan di PKI.
Akhirnya ini ada dua tokoh ya, Amir Syafruddin dan juga Musso begitu, sama-sama dari golongan kiri atau komunis. Nah, akhirnya PKI ini mulai bergerak begitu ya, melakukan pemberontakan karena emang inginnya adalah pusatnya itu ya, pusat pemberontakannya itu adalah di Madiun begitu. Akhirnya pemerintah Indonesia melakukan berbagai macam upaya diplomasi begitu ya, perundingan gitu, tapi ternyata ini gagal, nggak bisa begitu. Akhirnya terjadilah pertempuran yang panas, yang sengit antara PKI dengan TNI Indonesia begitu, tentara Indonesia begitu ya. Nah, sampai akhirnya Musso ini memproklamirkan Republik Soviet Indonesia di tahun 18 September 48 ya. Jadi dia memproklamirkan bahwa ada Republik Soviet Indonesia begitu. Jadi memang makin parah begitu ya. Bahkan di awal pemberontakan PKI yang Madiun ini, mereka membunuh para pejabat pemerintah gitu ya, juga membunuh para pemimpin partai yang memang anti komunis. Para santri juga jadi korbannya begitu ya. Jadi banyak yang dilenyapkan begitu oleh PKI. Nah, tapi akhirnya upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi PKI Madiun ini adalah dengan mengirim divisi Siliwangi begitu ya. Jadi divisi Siliwangi ini adalah prajurit Indonesia ya. Sampai akhirnya Musso tertembak sampai mati begitu ya. Dan Amir Syafruddin pun ditangkap oleh prajurit Indonesia. Dan akhirnya Amir Syafruddin dihukum mati begitu. Nah, tapi memang ini ada hal yang penting nih, karena nanti berkaitan dengan G30 SPKI. Nah, tapi nanti akhirnya dari pemberontakan Madiun ini ternyata ada tokoh-tokoh muda dari PKI seperti Aidit dan juga Lukman yang mereka berhasil melarikan diri gitu loh. Jadi memang belum ditawan oleh pemerintah tentara Indonesia begitu. Nah, nanti Aidit Lukman ini adalah yang menjadi salah satu yang menjadi pelopor gitu ya, terjadinya nanti ada peristiwa G30 SPKI begitu. Tapi itu nanti dibahas di bagian yang lain ya. Begitu ya. Jadi memang begitulah ya upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi PKI Madiun, yaitu dengan akhirnya tadi upaya diplomasi tidak menemukan titik temu sampai akhirnya terjadi pertarungan sengit antara TNI dengan PKI begitu, yang dimenangkan oleh TNI begitu ya. Lalu yang kedua, ini juga ada pemberontakan yang berbasis ideologi, adalah pemberontakan DITII, Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Nah, ini bermula dari mana? Dari gerakan di Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosuwiryo ya. Jadi ini tokohnya adalah Kartosuwiryo. Kartosuwiryo. Nah, sebetulnya Kartosuwiryo ini memang punya cita-cita, yaitu mendirikan negara Islam begitu loh. Nah, dan hal ini terwujud istilahnya ya. Hal ini tuh punya peluang gitu. Kartosuwiryo melihat bahwa ternyata ketika terjadi perjanjian Renville ini di mana ketika garis Van Mook itu dikuasai ya oleh Indonesia begitu. Malah kebalik ya. Garis Van Mook ini harus pindah ke daerah yang ketika garis Van Mook itu harus dikuasai oleh Belanda gitu. Karena tadi Belanda kan masih belum mengakui kemerdekaan Indonesia, jadi memang dia masih ngacak-ngacak Indonesia gitu ya, pemerintahan Indonesia yang baru itu. Nah, jadi garis Van Mook ini salah satunya adalah adanya di Jawa Barat begitu, itu menjadi miliknya Belanda begitu istilahnya ya, bukan jadi milik Indonesia lagi. Jadi akhirnya tentara Indonesia yang ada di Jawa Barat itu mereka harus pindah dari Jawa Barat. Nah, tapi kan karena Belanda juga belum menjadikan wilayah Jawa Barat itu sebagai negara bagian Pasundan miliknya Belanda begitu. Akhirnya Kartosuwiryo ini dengan laskar militernya begitu ya, akhirnya menguasai wilayah yang kosong tadi, karena tentara Indonesianya kan sudah pergi tuh dari Jawa Barat gitu ya, sedangkan tentaranya Belanda juga belum ada di sana begitu. Akhirnya diisi oleh prajurit dari Hizbullah dan juga Sabilillah gitu. Ini adalah laskar bersenjata atau militer gitu ya.
gitu, yang akhirnya nanti terbentuklah Tentara Islam Indonesia atau TII ya. Jadi ketika ada kekosongan kekuasaan di Jawa Barat tadi itu akhirnya Kartosuwiryo ya membentuk yang namanya Darul Islam atau DI begitu, yang didukung oleh TII, Tentara Islam Indonesia gitu ya. Nah ternyata hal ini atau namanya DITI ini bukan hanya basisnya di Jawa Barat, maksudnya memang awalnya ada di Jawa Barat, tapi ternyata dukungannya juga mulai banyak gitu ya dari berbagai wilayah di Indonesia begitu. Ya seperti contohnya ada dari Jawa Tengah ini Amir Fattah, lalu di Sulawesi Selatan ada Kahar Muzakkar, di Kalimantan Selatan ini ada Ibnu Hajar, di Aceh ini ada Daud Berh begitu ya, Daud Berh. Ya, jadi ini adalah basis-basis dari DITII yang ada di wilayah-wilayah Indonesia. Begitu ya. Jadi pemberontakan ini terjadi juga di wilayah-wilayah yang tadi saya sebutkan, begitu. Nah, tapi akhirnya upaya-upaya pemberontakan ini berhasil ditempuh begitu ya dengan berbagai cara begitu. Walaupun ada yang menggunakan kekuatan bersenjata, juga ada yang menggunakan jalan diplomasi begitu ya, sampai akhirnya kecamuk ini mulai padam begitu ya. Lalu yang berikutnya yang berkaitan dengan ideologi juga adalah gerakan 30 September 1965 atau yang kita kenal dengan G30S PKI. Nah ini ada berbagai macam teori dalang dari peristiwa G30S PKI ini kenapa bisa pecah begitu ya di Indonesia. Ternyata ini ada berbagai macam teorinya. Nanti silahkan dipelajari ya. Itu banyak. Banyak di mana-mana ini penjelasannya. Jadi silahkan nanti dipelajari, di buku paket juga ada ya. Oke ya. Jadi memang G30S PKI ini terjadi dengan latar belakang karena memang saat itu Indonesia sistemnya adalah demokrasi terpimpin di tahun 1959, di mana saat itu Soekarno sebagai presiden tampil sebagai penguasa tunggal di Indonesia begitu ya. Jadi memang ini ada persaingan juga secara politik, yaitu ada Angkatan Darat dengan PKI. Jadi ini dua kekuatan politik besar yang saling bersaing gitu ya antara Angkatan Darat dengan PKI. Nah akhirnya di tahun 1960 Masyumi dan PSI atau Partai Sosialis Indonesia yang merupakan juga partai resmi saat itu gitu ya, dan menjadi pesaingnya PKI ini dibubarkan oleh pemerintah. Jadi akhirnya PKI ini dia makin semangat untuk melakukan mobilisasi massa atau merekrut orang-orang itu lebih luar biasa lagi begitu, karena memang saingannya tadi sudah mulai dihapuskan begitu ya, dibubarkan oleh pemerintah. Di tingkat pusat PKI juga saat itu dia sungguh-sungguh untuk duduk dalam kabinet begitu, sampai akhirnya ini terjadi berbagai macam pemberontakan yang dilakukan oleh PKI, karena tadi bukan pemberontakan ya, lebih ke arah kalau menurut mereka ini adalah sebuah revolusi begitu. Jadi memang tidak cukup PKI ini hanya duduk di dalam kabinet begitu, tapi juga ingin mengubah sistem ideologi Indonesia menjadi komunis begitu ya. Jadi berbagai macam pihak ini mereka sentuh begitu ya. Di berbagai bidang kehidupan juga mereka sentuh untuk diubah menjadi komunis. Nah, ini salah satunya adalah di tingkat petani begitu. Jadi memang di tingkat desa begitu ya. PKI ini melakukan aksi yaitu mengambil alih tanah milik pihak-pihak atau orang-orang yang memang mapan, yang punya tanah, punya sawah segala macam. Dan diambilnya itu secara paksa begitu ya. Jadi memang bahkan mereka menyebutnya ini adalah setan desa begitu ya, orang-orang yang punya tanah ini, yang punya sawah ini, yang kaya-kaya di desa itu mereka sebutnya adalah setan desa begitu. Jadi memang akhirnya mereka memobilisasi petani yang ada di situ gitu ya, yang buruh-buruh taninya begitu, untuk menguasai secara paksa tanah-tanah milik orang-orang yang memang tadi ya, yang kaya-kaya tadi begitu ya. Jadi memang ini yang mereka sebut dengan yang namanya revolusi begitu. Bahkan pengambil alihan tanah ini bukan hanya di Jawa ya, tapi juga terjadi di Bali, di Sumatera Utara juga begitu
Ya, kita tahu sendiri ya ini, jadi memang filmnya juga ada, memang begitu berdarah-darahnya revolusi yang dilakukan oleh PKI ya, di 30 September ini. Ya, akhirnya hubungan antara Angkatan Darat dengan PKI ini makin panas begitu ya, makin sengit pertempuran pertempuran yang terjadi begitu. Sampai akhirnya PKI juga menyerang para pejabat anti PKI dengan menuduh mereka orang-orang kapitalis yang korupsi begitu ya, segala macam. Nah, akhirnya PKI ini dia hendak mendirikan pemerintahan komunis yang memang pro kepada Cina begitu. Ya, jadi memang ini mereka juga hendak mendirikan itu ya, pemerintahan komunis yang memang pro kepada Cina. Karena Cina juga adalah basis dari komunis begitu, negara komunis. Nah, tadi ya, jadi memang pertempuran antara PKI dengan Angkatan Darat ini makin panas. Ini menjelang 30 September 1965. Tapi sebelum ke September, di bulan Juli ternyata Soekarno ini tiba-tiba jatuh sakit. Akhirnya tim dokter dari Cina didatangkan oleh Aidit. Ingat nggak tadi Aidit siapa? Nah, Aidit ini adalah tokoh muda di masa PKI Madiun tadi ya, yang dia memang melarikan diri gitu ya. Nah, Aidit ini ternyata dia berkontribusi di G30S PKI begitu. Nah, Aidit yang memeriksa Soekarno tadi menyimpulkan bahwa ini kemungkinan akan meninggal nih si Presiden Soekarno begitu. Ataupun kemungkinannya adalah lumpuh begitu. Jadi memang akhirnya karena situasinya genting istilahnya gitu ya, dan ini menjadi peluang bagi mereka begitu, akhirnya PKI ini melaksanakan yang namanya pemberontakan gerakan 30 September dengan menculik dan membunuh para jenderal dan perwira di pagi buta gitu ya, lalu memasukkan jenazah para jenderal dan perwira tadi ke dalam sumur tua di Lubang Buaya ya. Ini peristiwa yang populer juga ya. Paginya ternyata mereka melalui Letkol Untung gitu ya, diwakilkan oleh Letkol Untung, menyatakan bahwa adanya dibentuk Dewan Revolusi. Jadi pengumuman ini jelas membingungkan masyarakat gitu ya. Jadi situasinya benar-benar chaos, benar-benar kacau Indonesia begitu. Sampai akhirnya Panglima Komando Strategis Angkatan Darat, yaitu Mayor Jenderal Soeharto, segera mengambil keputusan dan mengambil alih pimpinan Angkatan Darat. Begitu. Karena memang Jenderal Ahmad Yani-nya ini tidak diketahui gitu ya, keberadaannya ada di mana begitu. Nah, akhirnya melalui Jenderal Soeharto, Angkatan Darat melakukan operasi penumpasan gerakan 30 SPKI sampai kepada para basis-basis mereka di daerah-daerah yang berbagai daerah begitu ya, bahkan simpatisan PKI-nya saja itu juga ditumpas begitu ya. Ini gerakan 30 SPKI. Oke, kita masuk ke bentuk kedua dari pemberontakan, yaitu pemberontakan yang berkaitan dengan kepentingan. Yang pertama ini adalah pemberontakan APRA. Nah, APRA itu sendiri apa? APRA ini adalah Angkatan Perang Ratu Adil. Ini dibentuk oleh Kapten Raymond Westerling di tahun 49. Jadi sebetulnya ini adalah Angkatan Perang Ratu Adil, kan berarti ini berkaitan dengan kemiliteran gitu ya. Nah, jadi memang tadi ya sudah disebutkan Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia, lalu akhirnya tentaranya tetap ada di Indonesia dengan namanya tentaranya adalah KNIL. Kepanjangannya ini dari bahasa Belanda ya, tapi maksudnya ini adalah tentara Belanda, angkatan tentara milik Belanda, tapi walaupun milik Belanda, banyak di dalamnya itu direkrut tentara-tentara dari Indonesia begitu ya. Jadi orang-orang pribumi juga menjadi prajuritnya KNIL, walaupun ini punya negara Belanda begitu. Nah, jadi KNIL ini tidak setuju dengan pembentukan dari Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS yang memang adanya di Jawa Barat. Begitu. Jadi mereka tidak setuju tiba-tiba ada APRIS di situ begitu.
Lalu KNIL-nya juga kan ada di situ di Jawa Barat begitu ya. Jadi KNIL merasa direbut begitu loh posisinya gitu ya, merasa terancam dengan keberadaan APRIS karena ini sama-sama angkatan perang tapi ini milik RIS, Republik Indonesia Serikat begitu. Ya. Nah, akhirnya karena Westerling gitu ya, yang tadi mendirikan APRA tadi merasa eksistensinya ini terancam begitu, kepentingannya bisa terancam begitu ya, karena dia tadi jenderal. Nah, akhirnya melakukanlah ini ya, pemberontakan ini. Ya, begitu ya. Tapi akhirnya upaya pemberontakan yang dilakukan oleh Westerling ini diselesaikan lah ya, istilahnya Perdana Menteri Hatta ini memerintahkan penangkapan terhadap Westerling begitu. Tapi APRA berikutnya nih malah bergerak untuk menyerbu Bandung gitu ya secara mendadak. Sampai akhirnya puluhan anggota APRIS ini gugur. Dan karena APRA ini juga ingin menyerang Jakarta gitu ya, datang ke ibu kota istilahnya, akhirnya ini digagalkan oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah RIS maksudnya di sini RIS. Akhirnya Westerling kemudian melarikan diri ke Belanda begitu. Ya. Lalu yang berikutnya yang berkaitan dengan kepentingan ini adalah peristiwa Andi Aziz. Kapten Andi Aziz ini Kapten Andi Aziz ya. Jadi memang ini militer ya, masih berkaitan dengan militer. Ini ada Kapten Andi Aziz. Ini merupakan kapten atau orang militer gitu ya, yang memang asalnya dari KNIL. Jadi ini tadi yang saya sebutkan sebagai pribumi yang bergabung dengan tentaranya Belanda begitu. Ya. Jadi memang ternyata bukan hanya di Jawa Barat. Tadi kan Westerling ini dia eksistensinya merasa terancam dengan adanya APRIS yang ada di Jawa Barat begitu ya. Sampai bukan hanya di Jawa Barat ternyata. Nah, Andi Aziz juga ini wilayahnya ada di negara Indonesia Timur begitu. Jadi karena ada APRIS yang Republik Indonesia Serikat tadi, tentaranya datang begitu ya ke wilayah timur Indonesia. Nah, Kapten Andi Aziz ini merasa terancam juga begitu eksistensinya. Jadi kepentingannya merasa terancam begitu ya. Akhirnya justru ini pasukannya gitu ya, pasukan Andi Aziz yang dipimpin oleh Andi Aziz ini melakukan pemberontakan di wilayah Indonesia Timur begitu. Nah, akhirnya pemerintah Indonesia memerintahkan kepada Andi Aziz untuk melapor ke Jakarta dalam 2 kali 24 jam. Tapi ternyata Andi Aziz ini terlambat untuk melapor ke pusat begitu. Sampai akhirnya sementara memang pasukannya juga sudah memberontak di wilayah timur Indonesia. Akhirnya Andi Aziz ini ditangkap ketika dia baru tiba di Jakarta begitu ya. Dan memang mengakui bahwa memang ada tidak puas gitu terhadap APRIS gitu ya. Kenapa didirikan APRIS begitu, padahal sudah ada KNIL istilahnya begitu loh. Ya, akhirnya pasukan yang memberontak tadi yang dari pasukannya Andi Aziz begitu berhasil ditumpas oleh tentaranya Indonesia. Dan yang ketiga ini yang berkaitan dengan kepentingan adalah RMS, Republik Maluku Selatan. Jadi pemberontakan Republik Maluku Selatan ini tujuannya adalah ingin memisahkan RIS gitu ya, memisahkan diri dari RIS, Republik Indonesia Serikat, dan bikin negara sendiri ya, Republik Maluku Selatan begitu. Ya, ini tokohnya adalah Soumokil. Ya, jadi ini istilahnya tuh Republik Maluku Selatan atau RMS ini diproklamasikan oleh Soumokil. Soumokil ini sendiri adalah mantan pasukan dari KNIL. Ya. Upaya penyelesaiannya awalnya damai gitu ya, yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia begitu, perundingan segala macam, tapi ternyata akhirnya gagal. Gitu. Ya. Sampai akhirnya dilakukanlah operasi militer gitu, dan terselesaikanlah ya istilahnya ya masalah RMS tadi. Soumokil sendiri akhirnya melarikan diri gitu ke Pulau Seram dan dijatuhi ketika ditangkap akhirnya di tahun 63 akhirnya dijatuhi hukuman mati. Ya. Itu yang berkaitan dengan kepentingan. Berikutnya ini adalah yang ketiga, konflik yang berkaitan dengan sistem pemerintahan ya, yaitu PRRI
Permesta. Jadi PRRI Permesta ini awal mulanya kenapa bisa ada pergolakan ini ya, karena memang kecewa. Mereka kecewa terhadap minimnya kesejahteraan tentara di wilayah Sumatera dan juga Sulawesi begitu. Jadi akhirnya jadi memang ini pemberontakan PRRI Permesta ini memang ini lebih basisnya adalah para angkatan darat begitu ya. Angkatan darat, tentara angkatan darat di Sumatera dan Sulawesi kecewa karena memang tadi minimnya kesejahteraan tentara-tentara di sana begitu. Ya, jadi tuntutannya mereka itu ya tadi ya, tuntutannya adalah mereka ingin adanya otonomi daerah juga begitu. Nah, ini ya latar belakangnya begitu. Nah, akhirnya di berbagai wilayah, ada di Sumatera Barat dipimpin oleh Ahmad Hussein, di wilayah Sumatera Utara ini ada Maludin Simbolon, di wilayah Sumatera Selatan ada Barlian, lalu di Sulawesi Utara ini ada Vens Sumual begitu. Jadi ini di berbagai wilayah ya, Sumatera dan juga Sulawesi gitu. Ini mereka sama-sama melakukan pemberontakan PRRI ini. Ya. Sampai akhirnya puncaknya ini di tahun 1958, 15 Februari, Ahmad Hussein yang tadi merupakan pimpinan dari Sumatera Barat ya, pimpinan yang melakukan pemberontakan ini gitu ya. Ini memproklamasikan berdirinya pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau namanya PRRI. Ya, di Padang, Sumatera Barat, karena memang Ahmad Hussein posisinya sedang di Sumatera Barat. Ya, begitu ya, sampai mereka menunjuk Perdana Menteri begitu loh. Perdana Menteri untuk Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI ini. Begitu. Ya, jadi PRRI ini kalau bisa kita bilang ya memang istilahnya ini berarti kan emang negara gitu ya, secara nama ya negara, tapi memang tidak sah gitu. Tapi mereka memproklamasikan itu dan juga sudah ada Perdana Menterinya istilahnya. Nah, tapi ini akhirnya juga berantas ya oleh pemerintah Indonesia. Nah, ketika berita proklamasi PRRI ini disambut, sudah ada gitu ya, beritanya sudah kemana-mana. Nah, akhirnya disambut dengan gembira oleh orang-orang yang ada di Manado dan juga Sulawesi Utara begitu. Ya, jadi memang tadi dukungannya dari Sulawesi ya, Manado juga. Ya, akhirnya pemerintah melakukan upaya tegas gitu ya. Upaya tegas dan juga melakukan operasi militer begitu. Jadi akhirnya PRRI ini berhasil dipadamkan gitu. Ya. Nah, tadi kalau yang Permesta ini kepanjangan adalah Perjuangan Rakyat Semesta ya. Jadi ini gerakan militer yang basisnya ada di Indonesia bagian timur. Kayak yang orang-orang timur ini, yang Indonesia bagian timur ini nih, yang Permesta ini yang mendukung berdirinya PRRI yang ada di Sumatera Barat. Begitu ya. Jadi kalau PRRI Permesta ini Sumatera dan juga Sulawesi begitu istilahnya ya. Begitu ya, sama-sama tadi tidak puas dengan pemerintah pusat terhadap kesejahteraan mereka. Begitu ya. Oke, sudah selesai penjelasan untuk bab pertama. Nanti silakan dibaca lagi dan baca-baca sumber-sumber yang lainnya ya. Jadi ditambah dari berbagai sumber begitu. Sukses untuk ulangannya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.